Saya mulai saja dengan satu quote. Saat hal-hal buruk menimpa orang-orang baik, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia akan menjadi semakin baik. Satu Petrus 1 ayat yang ke-7, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sesuatu yang murni, sesuatu yang asli, itu pasti dicari orang. Sesuatu yang murni tentu lebih berharga. Hal yang murni, yang asli itu perlu diuji. Contoh sudah saya tuliskan di situ. Kalau Bapak Ibu melihat ada pemenang medali emas ya. Fotonya pasti medalinya digigit gini ya. Gini ya. Kenapa kok digigit Bapak Ibu? Medali yang betul-betul emas, kalau digigit itu akan meninggalkan bekas gigi. Apalagi sesuatu yang asli, misalnya madu asli, Bapak Ibu sudah tahu cara ngetesnya madu. Salah satu caranya adalah dengan dicelupkan batang korek api, dicelup gitu. Habis itu korek api yang basah oleh madu itu kita nyalakan, jres gitu. Kalau nyala berarti madunya itu betul-betul asli. Nah iman kita Bapak Ibu, kemurniannya juga harus diuji. Kalau iman diujinya pakai apa? Dari Yesaya 4 ayat yang ke 48 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi aku telah menguji engkau di dalam dapur kesengsaraan. Jadi iman itu diujinya dengan yang namanya kesengsaraan. Perhatikan ini Bapak Ibu, pada akhir zaman terjadi apa? Banyak orang. Jadi bukan 1, 2, 3, 4, tetapi akan banyak orang disucikan dan dimurnikan dan diuji. Jadi jangan heran kalau semakin hari besok itu kehidupan kita tidak bisa semakin nyaman. Hari-hari ke depan itu akan banyak yang namanya ujian, pemurnian, dan hal-hal yang lain yang tidak enak. Kalau itu terjadi kita tidak perlu heran Bapak Ibu. Iman tadi diuji dengan kesengsaraan. Supaya imannya bertambah baik, supaya imannya bertambah murni, firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Pinter loh Bapak Ibu apa kata ya. Kalau mau punya iman harus banyak-banyak mendengar firman Kristus. Problemnya mereka tidak bisa mendengarkan. Karena kebanyakan orang termasuk saya lebih senang didengar daripada mendengar. Bapak Ibu bisa bedakan ya antara mendengar dengan mendengarkan ya. Kalau mendengar itu cuma modal indera. Yang dikatakan sebagai mendengarkan. Mendengar dengan fokus yang betul-betul sampai, perhatikan ya, paham. Katakan sama saya Bapak Ibu, paham. Itu yang namanya mendengarkan. Jadi kalau sekedar mendengar firman, tapi tidak memahami, itu lewat dari yang tadi. Iman adalah timbul dari pendengaran. Yang penting kan melakukan firman Tuhan toh Pak Bambang, melangkah melakukan firman. Lah kalau firmannya tidak ngerti, melangkahnya kira-kira benar atau salah Bapak Ibu? Problem yang berikutnya, saya bacakan dari Ibrani 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ada banyak junk food untuk orang-orang Kristen. Contohnya, tidak mau membaca Alkitab sendiri. Di YouTube banyak Pak Bambang. YouTube Short ada, Reelnya juga ada.
ada. TikTok rohani ada Pak Bambang. Sak menit rampung. Orang-orang yang sekarang sukanya yang instan. Yang cepat saji Bapak Ibu Saudara. Saya harap di sini tidak ada ya. Kalau yang di sana banyak. Terus lagi, tidak mau mencatat khotbah. Hari ini yang masih mencatat khotbah siapa coba? Wah ya, ini anak saya percaya. Yang lainnya, wah kalau Pak Joko saya percaya. Saya habis khotbah Pak Joko naik disimpulkan khotbah saya. Buat dicontoh ini Bapak Ibu. Sukanya apa sekarang? Generasi instan. Kita keturunan generasi instan. Kalau ada ini, Junk Christian Food saya belum pernah dengar. Terus diapakan Bapak Ibu? Foto. Terus dibikin story. Ditanya, wah Pemen kuwi sapa sing ngajari? Wah ning gerejaku Ebenezer. Beda Bapak Ibu. Kenapa mencatat itu lebih masuk? Mencatat begini. Kita baca ya, masuk otak. Lalu diproses di otak dulu. Set, baru nulis. Jadi 1, 2, 3. Pasti tidak mudah lupa. Yang penting enak di lidah. Enak didengar telinga. Bacanya, apalanya ayat-ayat favorit. Firman-firman yang isinya teguran, firman yang agak keras enggak mau. Siapa yang seneng diskon? Firman Tuhan didiskon zaman hari-hari ini Bapak Ibu. Alergi terhadap pemahaman firman yang berat. Diajak mikir, aduh jadi Kristen kok susah amat toh Pak Bambang. Mbok yang ringan-ringan aja kenapa? Apakah itu dosa? Tidak dosa Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu mau jadi lebih berharga enggak? Bapak Ibu mau lebih jadi yang mulia atau tidak? Enggak ya enggak apa-apa, itu pilihan kok. Tapi yang mau jadi lebih berharga nanti ketika Tuhan Yesus datang mendapat pujian, kehormatan dan kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Ya, itu yang diskon. Yang berikutnya, biasanya 2 barang dijual, yang ini pakai bonus, yang ini tidak pakai bonus, yang dikejar bonusnya Bapak Ibu ya. Apalagi firman-Nya penuh dengan janji-janji. Bapak Ibu akan semakin naik dan bukan turun. Sukses apa yang dikerjakannya menjadi berhasil. Pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan dalam segala hal. Salah apa enggak itu Bapak? Enggak salah. Tapi kalau itu terus ya, makanannya bubur terus, susu terus. Enggak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang penting kenyang. Yang penting kan sudah ke gereja saya Pak Bambang. Yang penting sudah pelayanan. Tapi tidak pernah melakukan itu dengan segenap hati. Tidak pernah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Pokoknya kenyang. Lalu ayat yang mundur 1 ayat ya. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ada yang sedang mengalami duka cita enggak? Persoalan dalam kehidupan. Saya terus diproses Bapak Ibu. Sampai hari-hari terakhir ada saja persoalan penderitaan. Tapi hari ini Bapak Ibu harus ingat ketika ada kesengsaraan, ketika ada persoalan, kita diajar untuk apa Bapak Ibu? Enggak mengeluh, tidak ngomel, tidak merasa khawatir, tidak marah, atau yang kebangetan malah berontak. Yang dimaui supaya ketika kita ada hal-hal yang tidak baik, bergembira. Kenapa harus bergembira? Kita mundur ke ayat berikutnya. Karena ada ini loh Bapak Ibu, yaitu kamu dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ada yang namanya pemeliharaan Tuhan. Maliaki 3 ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ada satu teman saya
dia penasaran dengan ayat ini. Datang ke tukang pemurnian perak gitu, lihat, Pak, Bapak kalau memurnikan perak gimana? Apakah Bapak duduk saat memurnikan perak? Loh, ya tentu saja duduk. Aku harus duduk kenapa toh Pak? Oh gini Bu, kalau perak dipanasi berlebihan, dia akan hancur. Jadi dia harus memperhatikan betul-betul ketika ini sudah mau berlebihan, apinya langsung diangkat. Bapak Ibu bisa menangkap ya? Artinya gini loh Bapak Ibu, kalau kita sedang ada di dalam ujian, sakit enggak Bapak Ibu? Sakit, tapi ingat dikatakan di Maliaki tadi, Tuhan menyaksikan kita diuji, dia itu enggak kemana-mana Bapak Ibu. Dia itu duduk memperhatikan betul-betul. Makanya tadi dikatakan bergembira. Allah kita itu Allah yang sangat baik. Dia tidak akan meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Dia akan terus menjaga Bapak Ibu Saudara. Dia tahu kapan persisnya dia harus menyingkirkan api itu dari Bapak Ibu.